Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang barokah ini. Kedua kalinya salawat ma'assalam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjunjung kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Jamaah muslimin rahimakumullah, di antara salah satu amalan wajib yang mulai banyak ditinggalkan sebagian besar umat Islam ialah menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu ialah wajib bagi setiap kaum muslimin, itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa, semua wajib untuk menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu tidak memiliki batasan waktu. Berapapun umur kita saat ini, entah itu tua, entah itu muda, entah itu anak kecil, entah itu remaja. Bahkan seseorang yang sudah dianggap ulama pun wajib untuk menuntut ilmu. Apabila kita yang bukan ulama, tentu lebih diwajibkan untuk menuntut ilmu itu. Rahmatullah, ketahuilah sesungguhnya kesuksesan tidak akan diraih tanpa adanya ilmu. Seseorang yang ingin sukses dan bahagia di dunia saja membutuhkan ilmu, apalagi jika ingin sukses di akhirat, tentu juga dengan ilmu. Ilmu agama sangatlah penting dalam kehidupan seorang muslim. Ilmu agama adalah fondasi kehidupan seorang muslim. Ilmu agama adalah petunjuk agar kita dapat membedakan yang hak dan mana yang batil. Bayangkan apabila masyarakat muslimin hidup tanpa ilmu, khususnya ilmu agama, peradaban akan menjadi mundur dan terbelakang. Kelihatannya saja modern, tapi aslinya rusak. Kelihatannya saja demokrasi, padahal masyarakatnya tidak beraturan. Dikiranya halal, padahal itu haram. Dikiranya baik, padahal itu batil. Dikiranya itu modis, padahal ia telanjang seperti hewan. Maka tak heran banyak kaum muslim yang terjerumus pada harta haram padahal ia tak menyadarinya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena minimnya seseorang yang memiliki ilmu agama. Yang demikianlah oleh kaum muslim pada umumnya. Agama Islam ialah agama yang sangat memotivasi kita untuk terus senantiasa menuntut ilmu. Baik itu ilmu untuk menunjung kita di kehidupan dunia ataupun ilmu yang membawa kita di kesuksesan akhirat. Namun nyatanya pada saat ini banyak umat Islam yang hanya sibuk dengan ilmu di dunia tapi melalaikan ilmu di akhirat. Padahal Allah benci dengan orang yang demikian. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha Ta'ala yubghidu kulla 'alim biddanani jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah Ta'ala benci pada setiap orang yang pandai dalam perkara dunia tapi bodoh pada perkara akhirat. Hadis riwayat Hakim. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi seseorang yang dibenci oleh Allah karena kebodohan kita dengan perkara akhirat. Masih lebih baik kita bodoh dalam urusan dunia tetapi kita pandai dalam urusan akhirat. Akan tetapi bila kedua ilmu itu bisa kita kuasai, maka kita akan menjadi yang paling ideal. Jamaah rahimakumullah, ada banyak keutamaan menuntut ilmu di dalam Al-Quran maupun hadis. Keutamaan menuntut ilmu yang pertama ialah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu.
Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang memiliki arti Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua ialah bahwa dengan menuntut ilmu maka jalan kita menuju surga akan dimudahkan. Di dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan ia kemudahan jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan menuntut ilmu yang ketiga yaitu malaikat merendahkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena senang dengan mereka. Disebutkan dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, dan sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan menuntut ilmu yang keempat ialah orang yang berilmu akan didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Bahkan ikan-ikan yang di dalam laut ikut mendoakannya agar diampuni dosanya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, dan sesungguhnya orang yang berilmu, para penghuni langit dan bumi, bahkan ikan di laut memohonkan ampun baginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan menuntut ilmu yang kelima ialah orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, dan sesungguhnya perbandingan keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti perbandingan keutamaan bulan di malam hari dengan seluruh bintang. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian keutamaan menuntut ilmu yang terakhir ialah bahwa orang yang memiliki ilmu agama itu adalah pewaris para nabi. Disebutkan dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, dan sesungguhnya para ulama atau orang-orang yang memiliki ilmu agama ialah pewaris para nabi. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka ia telah mengambil bagian yang terbanyak. Hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu, kami sebagai kaum muslim dituntut wajib untuk mempelajari ilmu agama. Ketahuilah bahwasannya pertanda seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah ketika ia memiliki ilmu agama. Rasulullah bersabda yang berbunyi, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka ia akan Allah berikan kepahaman di dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah tausiah dari saya. Apabila ada yang kurang dipahami atau tidak mengerti, boleh ditanyakan. Saya tanya, Silahkan. bagaimana maksud dari bahwa orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan orang ahli ibadah? Baik, bahwa orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan oleh orang yang ahli ibadah. Rasulullah telah bersabda, dan sesungguhnya perbandingan keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah seperti perbandingan keutamaan bulan di malam hari dengan seluruh bintang. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki ilmu dapat memberikan manfaat kepada sekitarnya, sementara orang yang hanya beribadah manfaatnya hanyalah untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Ya, dapat saya pahami. Apakah tidak ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.